Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin akli wa nikmati syahadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram mana khususan khasatan ila mu'alif hadha kitab Tijandurari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi al-Bantani wa Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Bajri wa Jamil Talamidi wa masyikhina wa ma'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tijandurari, yang mana untuk hari ini saatnya membahas yaitu sifat kaunuhu aliman. Sifat kaunuhu aliman. Nah, berkenaan dengan sifat kaunuhu aliman, ini mu'alif kitab Tijandurari mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmi bidarin amin. Wa yajibu lan wajib fi haqqihi indal mahaqi Allah. Fi haqqihi indal mahaqi Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Apa qanuhu anane Allah. Apa qanuhu anane Allah. Iku aliman zat kang mudanani. Iku aliman zat kang mudanani. Wadiduhu utawi lelawanane sifat qanuhu aliman. Wadiduhu utawi lelawanane sifat qanuhu aliman. Iku qanuhu anane Allah. Iku qanuhu anane Allah. Iku jahilan zat kang bodho. Iku jahilan zat kang bodho. Wa dalilu utawi dalile. Wa dalilu utawi dalile ala zalika ing atase mengkon-mengkono sifat qanuhu aliman. Iku dalilu ilmi, dalile sifat ilmu. Iku dalilu ilmi, dalile sifat ilmu. Jadi berkenaan dengan sifat qanuhu aliman, ini mu'alif mengatakan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat qanuhu aliman. Adanya Allah, zat yang maha mengetahui. Nah, kebalikannya sifat qanuhu aliman adalah sifat qanuhu jahilan. Adanya Allah, zat yang bodoh. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui, yaitu dalilnya adalah sifat ilmu, yaitu dalilnya sifat maha mengetahui. Nah, sifat qanuhu aliman ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sejak zaman azali, yang mana sifat ini itu berbeda dengan sifat ilmu. Namun sifat ini menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikan dari sifat
adanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang mengetahui adalah adanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang bodoh. Nah, dalil atas hal ini adalah dalilnya sifat ilmu. Jadi dalil dari sifat ilmu itu sekaligus menjadi dalil sifat kaunu aliman. Dan dalil wajibnya sifat kaunu aliman bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sifat mengetahui itu wajib atau tetap. Kenapa? Karena adanya sifat ilmu yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apabila sifat ini wajib disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muhal atau mustahil atas Allah Subhanahu wa taala yaitu menyandang kebalikan sifat kaunuhu aliman. Nah, setelah kita selesai membahas tentang sifat kaunuhu aliman, selanjutnya kita membahas sifat kaunu hayan. Mu'allif mengatakan wajibulan wajib. Wajibulan wajib fi haqqihi indal mahaqi Allah. Fi haqqihi indal mahaqi Allah ta'ala halimahu sapa Allah. Ta'ala halimahu sapa Allah. Apa kaunuhu anani Allah? Apa kaunuhu anani Allah? Iku hayan zat kang sugeng. Iku hayan zat kang sugeng. Nah, wadiduhu utawi lelawanan sifat kaunu hayan. Wadiduhu utawi lelawanane sifat kaunu hayan iku kaunuhu anane Allah. Iku kaunuhu anane Allah iku mayitan zat kang mati. Iku mayitan zat kang mati. Nah, wa dalilu utawi dalile. Wa dalilu utawi dalile ala zalika ing atase mengkon-mengkon sifat kaunu hayan. Iku dalil hayati dalile sifat hayat. Iku dalil hayati dalile sifat hayat. Nah, berkenaan sifat kaunu hayan, mu'allif mengatakan wajibu fi haqqi ta'ala kaunu hayan. Wadidu kaunuhu mayitan. Wa dalilu ala dzalika dalilul hayati. Li wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala sifat kaunu hayan. Adanya Allah adalah zat yang maha hidup. Nah, kebalikannya sifat kaunu hayan adalah sifat kaunu mayitan. Adanya Allah zat yang mati. Nah, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang maha hidup adalah dalilnya sifat hayat. Itu dalilnya sifat maha hidup. Nah, sifat kaunu hayan ini adalah sebuah sifat yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sejak zaman azali. Zaman yang tidak ada permulaannya. Yang mana sifat ini tidak menyamai terhadap sifat hayat. Nah, akan tetapi sifat ini merupakan sebuah sifat yang menetap pada sifat hayat. Nah, dalil atas wajibnya sifat kaunu hayan bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sifat hayan itu merupakan sifat yang menetap adanya. Karena adanya sifat hayat dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekira sifat ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka muhal
atau tidak mungkin atas Allah menyandang sifat kebalikannya sifat konu hayan. Nah, sifat kebalikannya sifat konu hayan apa? Yaitu sifat konuhu mayitan. Jadi nggak mungkin kalau Allah bersifatan konuhu mayitan. Nah, sekarang kita teruskan untuk membahas sifat konu sami'an basiron. Sami'an basiron. Wajibulan wajib. Wajibulan wajib fi haqqi indal mahaqi Allah. Fi haqqi indal mahaqi Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Apa konuhu anane Allah? Apa konuhu anane Allah iku sami'an zat kang midanget. Iku sami'an zat kang midanget. Basiron tur zat kang mirsani. Basiron tur zat kang mirsani. Wadiduhuma utawi lelawanane sifat sami'an basiron. Wadiduhuma utawi lelawanane sifat konu sami'an basiron. Iku konuhu anane Allah. Iku konuhu anane Allah. Iku asoma. Iku asoma tuli. Iku asoma tuli. Wa konuhu lan anane Allah. Wa konuhu lan anane Allah iku akma wuta. Iku akma wuta. Nah, wa dalilu utawi dalile. Wa dalilu utawi dalile ala zalika ing atase mengkono-mengkono konuhu sami'an basiron. Ala zalika ing atase mengkono-kono konuhu sami'an basiron. Iku dalil sam'i. Iku dalil sam'i dalile sifat sama. Wa dalil basari lan dalile sifat basar. Nah, berkenaan dengan sifat konu sami'an basiron, Malik mengatakan wajibu fi haqqi ta'ala konu sami'an basiron. Nah, wadiduhuma konu asama wa konuhu a'ma. Wa dalil ala dzalik dalil sam'i wa dalil basar. Nah, wajib bagi haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat konu sami'an. Adanya Allah zat yang maha mendengar. Dan konu basiron. Adanya Allah zat yang maha melihat. Nah, kebalikannya sifat konu sami'an dan kebalikannya sifat konu basiron adalah sifat konu asoma. Maksudnya adanya Allah zat yang tuli. Dan sifat konuhu a'ma. Adanya Allah zat yang maha buta. Nah, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat adanya Allah zat yang maha mendengar dan adanya Allah adalah zat yang maha melihat adalah dalil sifat sama dan dalil sifat basar. Jadi dalilnya sama antara dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat konu sami'an, konu basiran dan konuhu sama dan basar itu sama. Jadi konu sami'an dalilnya sama dengan kitab sifat sama. Begitu juga konu basiran dalilnya sama dengan dalilnya sifat basar. Nah, sifat konu sami'an dan sifat konu basiran wajib terdapat dalam haknya Allah SWT.
Nah, dua sifat ini ada dua sifat yang terdapat sejak zaman azali. Sejak zaman azali, zaman yang tidak ada permulaannya. Jadi dua sifat ini adalah dua sifat yang terdapat dalam haknya Allah sejak zaman azali, yang juga tidak menyamai sifat tersebut terhadap sifat sama dan basar. Namun keduanya sifat konu samian dan konu basiron ini merupakan dua sifat yang menetap pada sifat sama dan sifat basar. Nah, dalil wajibnya sifat sama dan basar bagi Allah SWT adalah sesungguhnya sifat samian itu merupakan sifat yang menetap, sebab keberadaan sifat sama dan dalam zatnya Allah SWT. Dan adanya sifat basiron itu juga merupakan sifat yang menetap, sebab keberadaan sifat basar dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, sekira dua sifat tersebut itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil atau muhal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyandang dua sifat kebalikannya. Nah, terusnya kita akan membahas yaitu sifat konu mutakaliman. Wajibulan wajib fi haqiqi indal mahaqi Allah. Fi haqiqi indal mahaqi Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Apa sing wajib? Apa konuhu anane Allah? Apa konu anane Allah iku mutakaliman zat kang dawuh. Iku mutakaliman zat kang dawuh. Nah, wadiduhu utawi lelawanane sifat konuhu mutakaliman iku konuhu anane Allah. Iku konu anane Allah iku abakama bisu. Iku abakama bisu. Nah, wadalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-kono konuhu mutakaliman iku dalil kalami dalile sifat kalam. Iku dalil kalami dalile sifat kalam. Nah, berkenaan dengan sifat konu mutakaliman, mu'alif mengatakan wajibu fi haqqi ta'ala konuhu mutakaliman. Nah, wadidu konu abkama wa dalil ala dzalika dalilu kalami. Ini wajib pada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat konuhu mutakaliman. Adanya Allah itu adalah zat yang maha berfirman. Nah, kebalikannya sifat konuhu mutakaliman adalah apa? Sifat konuhu abkam. Adanya Allah adalah zat yang bisu. Nah, dalil bahwasannya Allah itu memiliki sifat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha berfirman adalah dalil sifat al-kalam. Dalil sifat maha berfirman. Nah, sifat ini yaitu sifat konu mutakaliman artinya sebuah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yang tidak menyamai terhadap sifat kalam. Nah, akan tetapi sifat ini itu menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu wajib adanya Allah, yaitu menyandang sifat konuh mutakaliman. Sebab keberadaan sifat kalam dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil wajibnya sifat ini
maksudnya dalil wajibnya sifat konohu mutakaliman bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya sifat mutakaliman itu merupakan suatu sifat yang tetap atau wajib, sebab beradanya sifat kalam dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sifat kaunu mutakalam itu menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka muhal atau tidak mungkin atas Allah Subhanahu wa taala itu adanya berupa sosok yang bisu dan hal yang semakna dengannya, berupa hal yang menjadi antonim dari sifat konuhu mutakaliman. Sekarang kita beralih untuk membahas sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal jaizu utawi sifat jaiz utawa wenang. Wal jaizu utawi sifat jaiz fi haqqi indama haqqi Allah. Fi haqqi indama haqqi Allah ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah iku fi'lu kulli mungkinin agawe saben-saben perkara kang mungkin. Iku fi'lu kulli mungkinin agawe saben-saben perkara kang mungkin. Autarkuhu utawa tinggal mungkin. Autarkuhu utawa tinggal mungkin. Nah, wadalilu utai dalile. Wadalilu utai dalile ala dzalika ing atase mengkono-mengkono. Wa jaizu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mungkinin autarkuhu iku anahu temen sedene kelakuan. Iku anahu temen sedene kelakuan iku lawajib lamun wajib. Iku lawajib lamun wajib ngalai ing atase Allah. Alai ing atase Allah Subhanahu kalan mau suci Allah wa ta'ala lan mau hulu sapa Allah. Apa sing wajib apa fi'lu sain gawe suci-suci. Apa fi'lu sain gawe suci-suci awatarku to tinggal sai. Ya lasara mongko yakti dadi. Lasara mongko yakti dadi apa jaizu perkara kang jaiz iku wajiban dadi wajib. Iku wajiban dadi wajib. Mustahilan utawa dadi muhal. Nah, wa utai lasara jaiz wajiban au mustahilan iku muhalan muhal. Ini berkenaan dengan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif mengatakan wal jaizu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, wa dalilu dzalika anau law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sara jaizu wajiban aw mustahilan. Nah, wa huwa muhalun. Jadi boleh bagi haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu bersifat mengerjakan setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mengerjakan setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu kok berkewajiban untuk mengerjakan sesuatu atau berkewajiban untuk meninggalkannya, niscaya sifat jaiz tersebut itu berubah menjadi wajib, atau sifat jaiz itu berubah menjadi mustahil.
dan hal itu adalah hal yang tidak dapat diterima oleh akal alias mustahil. Nah, maksud dari perkataan mungkin itu adalah suatu hal yang boleh atas hal tersebut wujud dan tidaknya, meskipun itu berupa hal yang buruk, sebagaimana sifat kafir, maksiat, menciptakan makhluk, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu tidaklah ada suatu hal yang mungkin terkecuali hal itu sifatnya baru. Sebab pekerjaan yang dilakukan Allah SWT dan hal itu terjadi dari sifat adanya Allah SWT. Nah, dalil atas ini yaitu sesungguhnya, maksudnya dalil atas jaiz fi haqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu sesungguhnya jikalau wajib atas Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, niscaya perkara yang jaiz tersebut itu akan berubah menjadi wajib atau akan berubah menjadi mustahil, dan itu termasuk hal yang mustahil yang tidak bisa diterima oleh akal. Nah, artinya dalil atas kebenaran bahwa melakukan hal yang sifatnya mungkin ataupun meninggalkannya dalam haknya Allah SWT itu sebagaimana ucapanmu, yang berupa apa? Benar-benar telah disepakati atas jaiz atau bolehnya hal-hal yang mungkin. Jikalau wajib bagi Allah SWT untuk melakukan suatu hal dari hal yang sifatnya itu mungkin, maka niscaya hal yang jaiz akan menjadi wajib. Dan jika Allah SWT itu kok tercegah untuk melakukan hal itu, maka niscaya hal yang tadinya jaiz akan menjadi muhal. Nah, adapun melakukan kebaikan dan yang paling baik sekecil apapun bagi makhluk itu tidak wajib bagi Allah SWT. Sebab andaikan wajib bagi Allah SWT melakukan hal tersebut seperti pendapatnya kaum Mu'tazilah, niscaya tidak akan terjadi siksaan di dunia dan di akhirat. Tidak akan ada taklif dengan perintah atau larangan dari Allah SWT, dan hal itu gugur dengan kenyataan yang ada. Dan Allah SWT itu tidak akan menakdirkan kemaslahatan beserta dengan siksaan dan taklif. Sebab Allah SWT itu memberi kemaslahatan tanpa disertai kesulitan dan ujian taklif. Dan juga kemaslahatan itu tidak akan menyeluruh bagi semua orang yang diberi ujian dan taklif. Sebab ujian dan taklif bagi orang yang dipastikan kufur adalah perkara yang sangat dahsyat. Jadi ujian dan taklif bagi orang yang dipastikan kufur itu adalah petaka yang sangat dahsyat dan jalan menuju kebinasaan yang abadi di akhirat. Nah, seterusnya kita beralih pembahasan yaitu ke pembahasan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para rasulnya.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah selesai pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah dan juga sifat jaiz bagi Allah, waktunya kita membahas sifat-sifat wajib dan mustahil serta sifat jaiz bagi para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'allif mengatakan wajibu lan wajib. Wajibu lan wajib fi haqqi rusuli indem haqqi pro utusan. Fi haqqi rusuli indem haqqi pro utusan. Alaihim iku muga tetep ngatasi rusul. Alaihim iku muga tetep ngatasi rusul as-shalatu ta tambah rahmat takzim. As-shalatu ta tambah rahmat takzim wassalamun lan rahmat salam. Apa sing wajib? Apa asidku sifat teman. Apa asidku sifat teman. Nah wadiduhu utawi lelawanane sifat sidik iku al-kidbu sifat goroh. Iku al-kidbu sifat goroh. Nah wadalilu utawi dalile utawi dalil ala dalika ing atase mengkono-kono wajibu fi akhir rasul alaihi wassalatu wassalam asyidaku iku anahum teman setene rusul law kadzabu lamun goroh padha goroh sapa rusul lakana mongko yakti ana apa khabarullahi khabari Allah subhanahu kalan mau suci Allah wa ta'ala lan maulu sapa Allah iku kadziban goroh. Nah wawa utawi lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban iku muhalun muhal. Pertama yaitu kita membahas sifat sidik bagi para rasul. Di sini mu'allif mengatakan wajibu fi haqqi rasuli alaihi wassalatu wassalam as-sidqu. Wadiduhu al-kidbu. Wa dalil ala dzalika annahum law kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban wa muhalun. Malik mengatakan dan wajib bagi haknya para rasul yaitu sifat as-sidqu, maksudnya benar atau jujur. Nah kebalikannya sifat as-sidqu adalah sifat al-kidbu atau berbohong. Nah dalil yang menunjukkan bahwasanya para rasul itu memiliki sifat as-sidqu adalah seandainya para rasul itu berbohong, niscaya berita atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang tidak benar atau suatu hal yang bohong. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal atau mustahil. Nah, perlu saya mengetahui sidik itu artinya apa? Sidik artinya yaitu kesesuaian khobar, kesesuaian berita yang disampaikan mereka terhadap kenyataan yang ada, walaupun hanya dengan memandang dari i'tiqad atau keyakinan mereka, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan semua itu tidak mungkin, maksudnya tidak wujud adanya, karena
Beliau mengatakan seperti itu karena apa? Menjawab pernyataan dari sahabat Dzul Yadain. Itu sewaktu Rasulullah SAW salam dari sholatnya di rakaat kedua dari sholat zuhur, yang berupa perkataan sahabat Dzulqarnain, apakah Anda mengqadha sholat atau apakah Anda memang lupa ya Rasulullah? Maka spontan Rasulullah SAW itu menjawab, semua itu tidak mungkin, maksudnya tidak wujud adanya. Nah, adapun yang dikehendaki dengan kata wajib dalam bab ini adalah tidak menerima untuk tiada dengan memandang pada legalitas syar'i. Nah, lawan kata dari sifat sidik adalah apa? Kadzib atau kidbu atau dusta. Nah, artinya tidak adanya kesesuaian dari khobar, tidak adanya kesesuaian dari berita mereka terhadap kenyataan. Nah, dalil atau bukti wajibnya sifat sidik bagi para rasul yaitu andai saja tidak jujur, maksudnya tidak berkata benar, maka kebohongan merekalah yang akan tetap. Sebab antara sidik dan dusta itu tidak ada perantara di antara keduanya. Dan jika mereka itu semua berdusta, maka benar adanya khobar dari Allah itu juga dusta. Nah, adapun yang dikehendaki dengan khobarnya Allah Subhanahu wa taala adalah khobarnya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hikmah, yaitu mukjizat. Mukjizat itu merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau fi'lullah. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan para utusannya tersebut dengan mukjizat itu. Karena dalam adat Allah tidaklah berlaku sejak awal mula dunia ini ada sampai sekarang untuk mengukuhkan suatu kebohongan dengan mukjizat. Namun adat tersebut itu terlaku. Namun adat tersebut itu terlaku dengan kemunculan mukjizat itu dari hal yang benar adanya, bukan dari hal yang bohong. Nah, andaikan adanya khobar atau berita Allah Subhanahu wa taala itu dusta belaka, maka hal itu muhal, tidak mungkin. Sebab khobar Allah itu sesuai dengan ilmunya, dan khobar yang sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada kecuali hak wujudnya. Nah, sekarang kita membahas sifat yang wajib bagi para rasul yang nomor 2, yaitu sifat apa? Sifat amanah. Musannaf atau mu'alif mengatakan wajibulan wajib fi hakim indal mahake rusul, fi hakim indal mahake rusul alaihim ikum muqaddad mengatasi rusul, alaihim ikum muqaddad mengatasi rusul as-salatu ta tambah rahmat ta'zim, as-salatu ta tambah rahmat ta'zim, wassalamu lan rahmat salam, wassalamu lan rahmat salam. Apa sing wajib? Apa al-amanatu sifat amanah? Apa al-amanatu sifat amanah? Nah, wadi dua utawi lelawanane sifat amanah
Wadi dua utai lelawanane sifat amanah iku al khianatu sifat cidro. Iku al khianatu sifat cidro. Wadalilu utai dalile. Wadalilu utai dalile ala dalika ing atase mengkono-kono sifat amanah. Iku annahum temen setune rusul. Iku annahum temen setune rusul iku laung khonu lamun padha cidra sapa rusul. Iku laung khonu lamun padha cidra sapa rusul bifi'lin kelawan agawe. Bifi'lin kelawan agawe muharram kang den haramake. O makruhin utawa kang den makruhake ya lakana mongko yakti ono apa fi'lin muharramin au makruhin iku makmurani kang den perintah ngarone itu lakana ya lakana. Nah, lakana keliru, lakana mongko yakti ana sapa kita lakana mongko yakti ana sapa kita iku makmurina ya, iku makmurina kang den perintah kabeh. Iku makmurina kang den perintah kabeh bimithili dalika kalan sepadane mengkono-mengkono fi'li muharramin au makruhin. Walaya sikulan ora sah. Walaya sikulan ora sah apa annuk maro yen to den perintah sapa kita. Apa annuk maro yen to den perintah sapa kita bi muharramin kelan perkara kang den haramake. Au makruhin utawa perkara kang den makruhake. Nah, sekarang berkenaan dengan sifat amanah bagi para rasul, mu'allif mengatakan wayajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al amanatu wadiduha al khianat wa dalil ala dalik annahum law khanu bi fi'li muharramin au makruhin lakana makmurina bimithli dalik wala yasiku an nu'mara bumaharamin au makruhin. Mu'allif mengatakan dan wajib bagi haknya Allah dan wajib bagi haknya para rasul yaitu sifat amanah, maksudnya dapat dipercaya atau terpercaya. Nah, kebalikannya sifat amanah adalah sifat al-khianah atau berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasanya para rasul itu memiliki sifat amanah adalah seandainya para rasul itu berkhianat dengan berbuat hal yang diharamkan atau melakukan hal yang dimakruhkan, niscaya kita semua itu juga diperintahkan dengan hal yang serupa. Dan tidak benar jika kita itu diperintahkan untuk melakukan hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Nah, sifat amanah artinya yaitu terjaganya zahir dan batin para rasul dari melakukan hal-hal yang dilarang, walaupun hanya sekedar perkara makruh atau khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Tidak sesuai yang lebih utama. Tidak sesuai yang lebih utama. Nah, dengan demikian mereka para rasul itu tidak akan melakukan suatu hal kecuali dalam ketaatan, baik itu wajib maupun sunnah. Nah, apa yang mereka kerjakan
tidaklah ada yang haram atau makruh. Tidak pula yaitu khilaful aula. Nah, semua yang beliau lakukan itu hanya berputar di antara perkara wajib dan sunnah. Nah, beliau semua itu terjaga. Jadi para rasul itu semuanya terjaga dari semua kemaksiatan yang berhubungan dengan anggota zahir dari badan, seperti hanya zina, minum-minuman keras, bohong, dan lain sebagainya. Dan para rasul itu juga terjaga dari semua bentuk kemaksiatan yang berhubungan dengan batin. Semisal yaitu apa? Dengki, sombong, riya, pamer, dan lain sebagainya. Nah, adapun terjaganya para rasul dari hal yang dilarang oleh Allah itu sudah terjadi sebelum mereka dinobatkan menjadi nabi dan rasul, atau ketika mereka itu masih kecil. Nah, dalil wajibnya sifat amanah bagi rasul, sesungguhnya andai kata mereka itu berkhianat dengan diwujudkan melakukan hal yang diharamkan atau dimakruhkan atau khilaful aula, niscaya kita itu juga akan diperintahkan. Ini saya kita semua itu akan diperintahkan melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah SWT itu memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para rasul dalam sabda-sabda mereka, tingkah laku, dan juga sifat-sifat mereka semuanya tanpa adanya rincian. Nah, Allah SWT itu tidaklah memberikan perintah untuk melakukan hal yang diharamkan dan tidak pula hal yang dimakruhkan serta khilaful aula. Nah, sebab itu apa yang mereka lakukan tidaklah ada yang diharamkan, dimakruhkan ataupun khilaful aula. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam pelajaran kitab Tujuan Surori hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.